Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 bagian B, berkata demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Tetap Naik dan Tidak Jatuh. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan suatu pernyataan peringatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Mereka dibawa ke padang gurun dan kemudian Allah membawa mereka masuk di tanah Kanaan, di mana mereka hidup di dalam kekayaan yang berlimpah-limpah. Lalu Allah memperingatkan mereka dengan firman ini melalui Musa, supaya ketika mereka sudah ada di dalam titik kelimpahan kekayaan yang Allah berikan di tanah Kanaan, mereka tidak boleh berkata bahwa itu hanya karena kekuatan dan kekayaan yang mereka peroleh. Nah, saya mau share buat saudara pagi ini yang Tuhan sampaikan untuk kita renungkan, bahwa kita bisa tetap naik dan kita tidak jatuh. Ada banyak orang hanya dia berjaga-jaga kalau dia mau jatuh. Tapi sesungguhnya saudara dan saya harus berjaga-jaga ketika Tuhan membawa saudara dan saya naik. Karena ada banyak orang naik cuma sebentar saja dan kemudian dia jatuh, dan terus jatuh. Tapi pagi ini Tuhan mau membawa saudara dan saya melihat kita bisa berjaga-jaga saat kita mau dibawa Tuhan naik, supaya waktu kita naik kita akan tetap naik, tapi kita tidak akan pernah jatuh. Nah, kita mau lihat ada 3 poin yang mau saya share pagi ini buat saudara. Tuhan mengajar kita bisa tetap naik di bawah Tuhan naik, tapi kita juga tidak akan jatuh. Yang pertama kita mau lihat, jadi Tuhan mengingatkan umatnya untuk mereka harus jangan mengatakan bahwa itu kekuasaan dan kekuatan mereka. Jadi yang pertama Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, untuk kita tetap naik dan tidak jatuh adalah kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka ada dalam perbudakan, Tuhanlah yang menolong mereka. Kebaikan Tuhan yang membuat Tuhan memakai Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian mereka ada di padang gurun, Tuhanlah yang menolong mereka dalam setiap kebutuhan mereka di padang gurun. Tuhan memenuhinya melalui Musa bagi mereka. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya di poin yang pertama ini. Jika hari ini saudara dan saya dibawa Tuhan dalam posisi terbaik, posisi di atas, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apa saja, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, mau tetap naik, mau tetap tidak jatuh, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya waktu kita ada di posisi terbawah. Karena jika kita melakukan ini, maka kita akan dijaga oleh Tuhan untuk tetap naik dan tidak akan jatuh. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka tidak boleh berkata ketika sudah ada di tanah Kanaan, oh itu karena kekuatanku, karena kekuasaanku, sehingga aku memperoleh kekayaan. Jadi yang kedua, Tuhan bilang kalau saudara dan saya mau tetap naik dan tidak jatuh, kita tidak boleh sombong. Tuhan sangat membenci kesombongan. Bukan kesombongan saja yang Tuhan benci, tapi orang yang sombong pun Tuhan benci. Firman Allah berkata Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ketika saudara dan saya ada di posisi atas, ketika Tuhan membawa kita naik, waktu kita sedikit saja sombong, maka kesombongan itu akan menjatuhkan saudara dan saya. Kita boleh belajar dari banyak orang yang tidak kuat naik. Maksudnya dia udah naik, tapi kesombongannya banyak. Ketika kesombongannya muncul saudara, secara otomatis dia pasti akan jatuh karena kesombongannya. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Saudara bayangkan, orang yang sombong itu dia ada di pihak yang berlawanan dengan Tuhan.
Tuhan tidak akan membela orang yang sombong, otomatis dia pasti jatuh. Tuhan mengingatkan saudara dan saya di poin yang kedua ini. Ketika Tuhan membawa saudara dan saya di posisi terbaik, posisi atas, posisi yang naik. Kalau kita mau supaya tidak jatuh, kita tidak boleh sombong. Sebab Tuhan pasti menentang orang yang sombong. Dan orang sombong pasti akan tergelincir karena kesombongannya. Yang terakhir poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka lewati padang gurun, mereka ada di posisi yang pertama di tanah Mesir tuh, mereka ada di posisi hidup pas-pasan. Bahkan di bawah standar, bekerja sekuat tenaga, tapi upahnya hanya sedikit. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak bekerja. Tapi apa yang mereka butuhkan itu disediakan oleh Allah. Mereka ada di standar pas butuh, pas dapat. Dapatnya pas sesuai dengan kebutuhan. Tapi ketika Allah membawa mereka masuk di tanah Kanaan, mereka hidup di dalam kekayaan yang berlimpah, mereka menikmati kelimpahan, mereka ada di posisi yang lebih tinggi dari di Mesir dan dari di padang gurun. Dan Allah mengingatkan yang terakhir, bahwa supaya saudara dan saya tetap naik dan tidak akan jatuh, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Karena orang yang dibawa di posisi naik, kalau dia tidak menjadi berkat, suatu hari nanti dia pasti akan jatuh karena dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dan ketika saudara dan saya mau jadi berkat, maka seumur hidup kita tidak akan dibuat Tuhan jatuh. Seumur hidup siapapun tidak akan bisa menjatuhkan kita. Karena orang yang menjadi berkat, seumur hidup dia akan terus menjadi berkat dan dia terus akan diberkati. Mari Tuhan mau saudara dan saya mengambil 3 poin ini. Ketika Tuhan membawa saudara dan saya di posisi terbaik dalam hidup ini, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rohani, di dalam pelayanan, mari kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita tetap naik dan kita tidak akan jatuh. Tuhan berkati saudara berlimpah. Salam, tetap naik dan tidak akan jatuh. Amin.